Halo Sobat iNews, News Recap minggu ini hadir dengan merangkum sejumlah informasi penting dan menarik selama sepekan. Bersama saya, Nadia Kusnadi. Operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi awal pekan ini menyita perhatian netizen. Dalam satu hari, KPK menangkap 2 kepala daerah, Wali Kota Madiun Maidi dan Bupati Pati Sudewo. Keduanya langsung dibawa ke Jakarta dan ditetapkan sebagai tersangka. Setelah lebih dari 24 jam diperiksa, Bupati Pati Sudewo dan 3 orang lainnya ditetapkan sebagai tersangka kasus jual beli jabatan. Para tersangka akan ditahan selama 20 hari ke depan di rutan cabang KPK Gedung Merah Putih. KPK juga menyita uang sebesar 2,6 miliar rupiah sebagai barang bukti. Tim KPK juga turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa uang tunai senilai 2,6 miliar yang diamankan dari penguasaan JAN, Jion, Yon, dan SDW. Kemudian setelah ditemukan kecukupan alat bukti, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 4 orang tersangka sebagai berikut. SDW, Bupati Pati periode 2025-2030. YON, Kades Karangrowo Kecamatan Jakenan. Jion, Kades Arumanis Kecamatan Jaken. Dan JAN, Kades Sukorukun Kecamatan Jaken. Selasa pagi, Bupati Pati Sudewo tiba di KPK usai terjaring operasi tangkap tangan yang dilakukan di Jawa Tengah. Selain Sudewo, ada 15 orang lain yang ikut diamankan. Sebelumnya, Bupati Pati Sudewo diterbangkan dari Jawa Tengah untuk diperiksa di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Setibanya di Bandara Suta, Sudewo menyatakan akan menyampaikan apa adanya dan tidak akan berbohong ke KPK. Pengangkatan pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Pati, baik eselon 3 maupun eselon 2 yang ratusan orang, termasuk pejabat di Rumah Sakit Umum Daerah dan BUMD, tidak ada satupun yang transaksional. Saya tidak menerima imbalan apapun. Konkretnya Pak Dewo, ada angka 125 ke 225 itu angka dari Anda, perintah dari? Enggak, sama bukan, sekali jadi gimana Pak? Jadi Bapak dikorbankan? Saya menganggap saya ini dikorbankan. Saya betul-betul tidak mengetahui sama sekali. Sudewo terjerat KPK berkaitan dengan jual beli jabatan perangkat desa di Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati. Boleh Bapak, Pak, dikit Pak. Di Madiun ada yang mau disampaikan Pak untuk masyarakat di Madiun. Ini kemarin pernah dapat SPI ini Pak, ditangkap Pak. Gimana Pak? Para tersangka yang terjerat OTT di lingkungan pemerintah Kota Madiun tiba di Gedung KPK Jakarta pada Senin malam. Sejumlah pejabat yang terkena OTT antara lain Wali Kota Madiun, Sekda Kota Madiun, hingga Dinas PUPR. Para tersangka terjaring operasi tangkap tangan KPK, diduga terkait dengan dana CSR dan fee proyek pembangunan Kota Madiun. Baik, confirm hari ini ada kegiatan penyelidikan tertutup. Tim mengamankan sejumlah 15 orang di wilayah Madiun, Jawa Timur. 9 orang diantaranya malam ini akan dibawa ke Jakarta untuk kemudian dilakukan pemeriksaan secara intensif. Peristiwa tertangkap tangan ini dugaan awalnya terkait dengan fee proyek dan juga dana CSR di lingkungan Kota Madiun. Sebelum dibawa ke Jakarta, para tersangka menjalani pemeriksaan awal di ruang Satreskrim Polres Madiun usai terkena OTT KPK. Tak sepatah kata pun keluar dari para pejabat yang diperiksa tersebut. Operasi tangkap tangan ini diduga berkaitan dengan dana CSR dan fee proyek pembangunan Kota Madiun. Kasus operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK kepada Bupati Pati Sudewo mendapat perhatian dan dukungan dari masyarakat Pati yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau APMPB.
Dengan ditangkapnya Bupati Sudewo oleh KPK terkait dugaan jual beli jabatan perangkat desa, membuat massa kontra Bupati tersebut menggelar aksi damai di depan kantor Bupati. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB memandang operasi tangkap tangan terhadap Bupati Pati Sudewo sebagai bagian dari proses panjang pengawalan publik atas dugaan praktek korupsi di Kabupaten Pati. Sejak awal, AMPB bersama elemen masyarakat sipil secara konsisten menyuarakan, melaporkan, dan mengawal dugaan penyalahgunaan kewenangan yang terjadi, meskipun dalam prosesnya diwarnai berbagai tekanan dan kriminalisasi terhadap warga yang bersikap kritis. Dengan membawa berbagai spanduk, mereka berorasi supaya KPK tidak lagi masuk angin dan kembali membebaskan Bupati Sudewo. Massa juga meminta KPK bisa bekerja secara profesional dan transparan, serta menindak semua orang yang terlibat dalam dugaan tindak pidana tersebut. Curah hujan tinggi di wilayah Jabodetabek mengakibatkan banjir di sejumlah daerah. Di Jakarta, warga Cipinang Melayu terendam banjir. Sementara itu, banjir juga merendam akses jalan Cegi Raya, Tangerang, Banten. Banjir menyebabkan akses jalan terputus di Bekasi. Aparat dari Polres Bekasi membantu evakuasi warga yang rumahnya terendam banjir. Ratusan rumah warga di pemukiman Cipinang Melayu, Makassar, Jakarta Timur kembali terendam banjir. Sejumlah warga harus melewati banjir untuk dapat keluar rumah lantaran belum adanya bantuan perahu karet. Ketinggian air di pemukiman ini mulai dari 30 hingga 60 cm di titik terendah. Bahkan sebelumnya, air sempat surut pada Jumat dini hari tadi. Namun, banjir kembali datang saat diguyur hujan dengan intensitas tinggi serta meluapnya aliran kali Sunter yang melintasi pemukiman. Sempat surut. Jam berapa semalam, Pak? Jam 2. Jam 2 surut? Iya. Itu disedot apa emang hujan udah kelar? Disedot. Terus hujan juga udah berhenti semalam? Iya, berhenti. Nah terus naik lagi jam berapa, Pak? Naik lagi dari subuh. Cepat naik ya, Pak? Cepat. Ya karena hujan lagi apa ada kiriman juga? Karena hujan. Ini kiriman juga nggak sih, Pak, tapi, Pak? Kayaknya sih enggak, kayaknya sih karena hujan merata sih kayaknya. Kini warga berharap agar petugas memberikan bantuan perahu karet serta makanan maupun obat-obatan. Sementara puluhan kendaraan roda 2 dan roda 4 telah diungsikan oleh warga ke dataran yang lebih tinggi. Banjir setinggi 70 cm merendam Jalan Cegi Raya, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten. Akses jalan pun tak bisa dilalui kendaraan. Akibat terputusnya jalan, sejumlah pengendara pun terpaksa putar balik dan mencari jalan alternatif untuk bisa sampai tujuan. Meski jaraknya lebih jauh, selain itu aktivitas warga pun terganggu. Emang biasanya lewat sini gitu? Iya, lewat sini. Nah terus dengan adanya banjir ini, cari alternatif lain atau gimana? Dari Ceger mau ke Tipiko. Mau ke gimana nih? Ya terbalik, cari alternatif mau nggak mau. Soalnya buat nambah keluarga juga. Anak, buat istri. Banjir terjadi akibat diguyur hujan deras hingga Kali Cantika meluap dan melimpas ke jalan dan permukiman. Banjir juga membuat akses jalan menuju Pasar Ceger terendam banjir hingga setinggi 40 cm. Nah, tunggu dulu ibunya. Naik deh, ayo. Ya, duduk. Duduk, pegangan. Duduk, pegangan. Sini, sebelah sini nih. Satu persatu warga yang terjebak banjir di dalam rumah di Bekasi, Jawa Barat dievakuasi petugas menggunakan perahu. Tak hanya anak-anak, dewasa hingga lansia dipapa petugas agar aman dan nyaman dievakuasi ke tempat yang lebih tinggi. Selain mengevakuasi warga yang terjebak, petugas juga mengatur lalu lintas untuk kendaraan yang bingung mencari jalan. Ada 17 titik lokasi tempat pengungsian, kemudian 145 titik lokasi banjir di 12 titik kecamatan. Terdapat sebanyak 1.342 kakak yang mengungsi dan tindakan yang sudah kami lakukan
mengevakuasi warga masyarakat yang terdampak banjir ke titik yang aman, kemudian memberikan bantuan makanan, termasuk kami membuat dapur lapangan untuk menyiapkan makanan untuk warga masyarakat yang terdampak banjir. Kami juga menyiagakan petugas kesehatan untuk memberikan pengobatan kepada warga masyarakat yang memerlukan. Personel gabungan yang terdiri dari Polres Metro Bekasi, Satuan Brimob, Direktorat Polisi Perairan dan Udara, Direktorat Lalu Lintas, dan Disamapta digerakkan ke lokasi bencana banjir. Mereka mengevakuasi warga yang terjebak banjir dan memberikan pelayanan kemanusiaan, pengamanan wilayah, dan pengaturan lalu lintas di titik-titik terdampak. Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan dengan Raja Charles III di London, Inggris. Pertemuan ini membahas kerjasama bidang lingkungan dan konservasi alam. Dalam rangka kunjungan kerja ke Inggris, Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan dengan Raja Charles III di Lancaster House, London, Inggris pada Rabu pagi waktu setempat. Keduanya bertemu dalam acara pertemuan dengan filantropi lingkungan Indonesia Inggris yang menjadi salah satu agenda lawatan Presiden Prabowo di Inggris. Selanjutnya, Prabowo dan Raja Charles menggelar pertemuan tertutup di Istana St. James, tak jauh dari Lancaster House. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo dan Raja Charles III membahas sejumlah isu lingkungan, termasuk yang berkaitan dengan konservasi gajah. Inggris berkomitmen untuk bekerja sama dalam membantu memperbaiki ekosistem dan pemulihan 57 taman nasional di Indonesia. Intinya adalah ada kerjasama dan komitmen dari Inggris untuk membantu Indonesia dalam memperbaiki ekosistem dan memperindah pemulihan 57 taman nasional di Indonesia. Selepas dari Istana St. James, Presiden Prabowo melanjutkan perjalanan ke bandara untuk terbang menuju Davos, Swiss. Presiden dijadwalkan untuk memberikan pidato khusus dalam World Economic Forum di Davos. Sobat iNews, pekan ini terjadi fenomena alam hujan aurora. Keindahan warna aurora menghiasi sebagian langit Eropa dan Amerika yang menghibur warga. Informasi ini sekaligus menutup News Recap minggu ini. Saya Nadia Kusnadi, terima kasih. Cahaya hijau, ungu, sampai merah muda muncul dan bikin banyak orang terdiam menatap ke atas. Fenomena aurora borealis atau cahaya utara kembali jadi sorotan dunia. Dalam beberapa hari terakhir, aurora terlihat di wilayah yang tidak biasa, mulai dari sejumlah negara di Eropa hingga beberapa negara bagian Amerika. Aurora ini muncul akibat badai matahari besar yang melepaskan partikel bermuatan ke arah bumi. Ketika partikel tersebut bertabrakan dengan medan magnet dan atmosfer bumi, terciptalah cahaya berwarna-warni yang menari di langit malam. Biasanya, aurora hanya terlihat jelas di wilayah kutub. Namun kali ini, kekuatan badai geomagnetik membuat jangkauan aurora meluas jauh ke selatan. Banyak warga yang mengaku baru pertama kali menyaksikan langsung fenomena ini. Warna hijau terang mendominasi, diselingi merah dan ungu yang bergerak perlahan. Momen ini langsung viral di media sosial, dengan ribuan foto dan video dibagikan dari berbagai negara. Para ahli menyebut fenomena seperti ini tergolong langka dan tidak terjadi setiap tahun. Selain indah, peristiwa ini juga menjadi pengingat betapa kuatnya aktivitas matahari dan dampaknya bagi bumi. Saat langit tiba-tiba menyala tanpa lampu dan layar, aurora seolah mengingatkan manusia untuk sesekali berhenti, menengadah dan menyadari bahwa alam selalu punya cara luar biasa untuk mencuri perhatian.